فسوف نعذبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang berbahagia, kita masuk kepada bagian atau poin keempat dari hikmah atau manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah atau mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang keempat yaitu kita akan menemukan sebuah prinsip hidup yang sangat luhur. Prinsip hidup ini tidak hanya berkaitan dengan masalah perut. Prinsip hidup ini tidak hanya berkaitan dengan masalah dapur, dengan masalah ranjang suami istri, dan lain sebagainya. Tetapi prinsip hidup ini begitu luhur sekali, yang dimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah contoh yang sungguh luar biasa dalam prinsip hidup. Abu Bakar ketika hijrah meninggalkan seluruh apa yang dia miliki dari hartanya, rumahnya, dan lain sebagainya, dan juga para sahabat Rasulullah yang berhijrah semuanya meninggalkan harta benda dan lain sebagainya. Untuk apa mereka melakukan itu? Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi, ada sesuatu yang mendorong sehingga mereka bisa mengorbankan segala harta atau apapun yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Maka kita melihat juga bagaimana ya sahabat Bilal bin Rabah ya mendapatkan sebuah siksaan yang bertubi-tubi. Demi apa Bilal mendapatkan sebuah siksaan yang sungguh luar biasa? Karena satu hal, yaitu karena berpegang kepada keimanan, karena memperjuangkan keimanan dan keislamannya. Jadi di sini keimanan menjadi sebuah napas kehidupan. Keimanan menjadi sesuatu anugerah yang perlu untuk kita perjuangkan. Lalu bagaimana dengan keimanan kita? Lalu bagaimana dengan keislaman kita yang mungkin jika dibandingkan dengan cobaan-cobaan orang-orang soleh terdahulu, ujian kita tidak seberapa besarnya. Bagaimana keluarga Yasir mendapatkan sebuah siksaan yang sungguh luar biasa. Padahal kalau mereka rela ya mengorbankan atau mengungkapkan perkataan-perkataan kekufuran, ya istilahnya meyakini berhala-berhala itu sebagai Tuhan, maka akan lepaslah penderitaannya. Tetapi mereka benar-benar berpegang teguh dengan apa yang mereka yakini. Ya, bagaimana ayah Yasir disiksa dengan sungguh luar biasa, diikat tangan kakinya di kuda yang mempunyai sebuah kecepatan dalam berlari, ya, diikat ke kuda dan diberikan sebuah cambukan sehingga terputuslah tangan dan kakinya. Demi apa semua itu? Semua itu dilakukan karena memegang teguh keimanan. Bagaimana keluarga Yasir, ibunya ya mendapatkan sebuah siksaan yang sungguh sadis luar biasa, ya ditusuk kemaluannya dengan tombak besi yang pasti sakitnya sungguh luar biasa. Demi apa itu semua? Tiada lain dan tiada bukan demi sebuah prinsip hidup yang membumi dan melangit, yaitu untuk memperjuangkan keimanan dan keislaman. Maka dapatlah kita simpulkan pada poin keempat ini, dari mempelajari sirah nabawiyah kita akan memiliki sebuah pola pikir yang dimana hubungan kita bukan hanya dengan sesama, tetapi hubungan kita adalah dengan sang pemilik kehidupan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang dilaksanakan ya, sebuah ajaran yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebuah prinsip hidup yang sungguh luar biasa. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap detik yang dilalui, setiap hembusan napas, dan setiap ayunan langkah, semuanya diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh motif atau dorongan kehidupan yang sungguh luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadi sebuah napas kehidupan. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Menjadi sebuah spirit di dalam membangun kehidupannya, yaitu membangun koneksitas dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berjuang untuk tetap teguh ada di dalam jalan yang diridhoinya. Dan juga seorang muslim ya, dengan mempelajari sirah juga bisa mendapat sebuah pola pikir yang sungguh luar biasa ya, dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kaum muslimin itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sebuah pelajaran yang sangat berharga, bagaimana ternyata Rasulullah membangun sebuah pola pikir ya, sebuah kesolehan sosial dan juga kesolehan secara spiritual. Poin yang kelima, yaitu dengan mempelajari sejarah hidup Rasulullah, kita bisa mempelajari bagaimana generasi terbaik umat ini, generasi manusia terbaik, yaitu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku dan generasi setelahnya dan setelahnya. Ini memberikan sebuah gambaran bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah pantulan dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bagaimana sahabat Rasulullah menjadi sebuah seperti estafeta perjuangan dari apa yang Rasulullah bawa. Kita melihat bagaimana karakter yang sungguh luar biasa yang ada di dalam diri para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bagaimana seorang Khalid bin Walid yang ada dalam puncak karir kemiliteran yang sungguh luar biasa dan digadang-gadangkan, diagung-agungkan, dipuji-puji oleh masyarakatnya ketika penaklukan Roma. Tetapi ketika itu Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia juga, melihat ada sebuah peluang berbahaya jikalau kultus individu ini dibiarkan. Jikalau masyarakat memuji berlebih-lebihan kepada Khalid bin Walid, menganggap bahwa peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti akan mendapatkan sebuah kemenangan, sebuah keyakinan yang mungkin jikalau dipandang dari kacamata kita ya sebuah optimisme, karena mungkin pola pikir keimanan kita masih dangkal. Tetapi sosok Umar bin Khattab yang mempunyai sebuah pemikiran yang sungguh luar biasa tajamnya, melihat sebuah peluang kultus individu kepada Khalid bin Walid ini bisa menimbulkan sebuah kesyirikan ya, menggantungkan kemenangan itu kepada Khalid bin Walid dengan tanpa terasa mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat penyakit kesyirikan ini sudah merata secara tidak sengaja, menimbulkan sebuah percikan-percikan kekaguman yang berlebihan sehingga mengesampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengesampingkan bahwa semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu sebelum Roma ditaklukkan ya, Umar bin Khattab mengirim surat kepada Khalid bin Walid atas pemberhentiannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid yang sungguh luar biasa. Beliau tentunya mempunyai sahabat yang militan, pendukung yang luar biasa pasti, karena seorang komandan perang yang sungguh luar biasa. Tetapi ini hal yang sangat menarik, kekuatan iman yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah ajaran ketauhidan yang ditancapkan ke dalam jiwanya, ya, mengesampingkan dan menghancurkan semua ego, kesombongan dan lain sebagainya, sehingga
setelah dipecat menjadi tentara biasa, Khalid bin Walid tetap berperang. Yang unik adalah ketika ada sahabat yang bertanya kepada Khalid bin Walid, seorang sosok yang legend, seorang sosok yang dikagumi kaum muslimin pada saat itu, karena tidak ada satupun peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali mendapatkan kemenangan. Sahabat itu bertanya kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid bin Walid, ya, kenapa engkau masih ikut berperang padahal engkau sudah tidak menjadi komandan perang lagi? Ya, kewibawaanmu, kekuatanmu, jabatanmu ya seolah seperti dihilangkan, tetapi engkau mengapa masih ikut berjuang?" Ya, kalau dalam istilah kita mah enggak gengsi gitu kan. Engkau asalnya menjadi atasan yang sungguh luar biasa, dikagumi, dihancurkan karir kamu, kasarnya gitu kan. Padahal sudut pandangnya bukan itu. Tetapi mungkin kalau manusia secara dangkal melihatnya, ya dihancurkan karirnya, ya mungkin karena dengan alasan tertentu mungkin. Tetapi Khalid bin Walid mengatakan sebuah ungkapan yang sungguh luar biasa, menggambarkan bahwa tujuan hidupnya itu benar-benar karena Allah, tidak terpengaruhi dengan pujian, tidak terpengaruhi dengan celaan, tidak menjadi semangat karena memiliki jabatan, ataupun tidak hancur semangatnya karena dihilangkan jabatannya. Beliau mengatakan bahwa aku berperang, berjuang karena Allah, bukan karena Umar bin Khattab. Sebuah pelajaran yang sungguh luar biasa dari dua sahabat yang mulia, semuanya berlapang dada, ya. Kenapa? Karena untuk menjunjung tinggi keimanan, untuk membersihkan sebuah noda-noda kesyirikan dalam hati umat Islam, sehingga umat Islam pun secara umum terselamatkan dari sebuah rasa kultus individu, sebuah kekaguman yang berlebihan sehingga melupakan kekuasaan Allah, melupakan segala sesuatu itu terjadi karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sahabat, kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah Islam, sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jikalau dianalogikan, sirah nabawiyah atau sejarah hidup Rasulullah itu seperti kelapa yang menjadi dagingnya itu adalah Al-Quran, dan As-Sunnah itu adalah seperti batok yang melindungi Al-Quran itu sendiri, dan serabut kulit luarnya itu adalah sirah, itu adalah sebuah sejarah hidup Rasulullah. Jadi tiga hal ini menjadi sirah nabawiyah ini menjadi sebuah pelengkap, menjadi sebuah sarana untuk kita lebih mendalami, menceburkan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah lebih dalam lagi, benar-benar menggali spirit yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui lembaran-lembaran hidup sang Nabi, dan tentunya lembaran-lembaran hidup sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran tanpa As-Sunnah itu ajaran yang bisa dikatakan masih melangit. Ketika orang-orang memahami Al-Quran tanpa As-Sunnah, ya pasti ingin mengamalkan sholat seperti apa, ruku seperti apa, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran itu dibumikan dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan juga bahwa Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena yang membumikan Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keimanan yang sesungguhnya? Ada di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam kepribadiannya, ada dalam setiap keputusan-keputusan, dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Dan tentunya dengan sirah nabawiyah kita bisa lebih menceburkan diri, lebih memahami secara detail bagaimana spirit Al-Quran dan As-Sunnah itu mendorong Rasulullah dan mendorong para sahabatnya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh luar biasa, memiliki karakter-karakter yang kuat dan tangguh, tidak terpengaruh dengan pujian, tidak terpengaruh dengan celaan. Sebagaimana Khalid bin Walid diberikan jabatan, tidak diberikan jabatan, tetapi tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga spirit Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi sebuah energi yang sungguh luar biasa, sehingga dengan kekuatan iman para sahabat Rasulullah dalam kepemimpinan kekhalifahan Umar bin Khattab, maka Islam menyebar sampai luasnya, bahkan pada
abad ke-7 Islam mencapai puncak kejayaannya, yang dimana ketika Eropa dan Barat masih ada di dalam kegelapan, masih terpuruk dan hidup di dalam kekumuhan, di sana Islam sudah memberikan sebuah cerminan kehidupan yang sungguh luar biasa. Ada sebuah peradaban dan kemajuan yang sungguh luar biasa. Para ilmuwan muslim memberikan sebuah kontribusi besar bagi kemajuan umat manusia, bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Itulah beberapa manfaat, beberapa hikmah kenapa kita selaku seorang muslim harus mempelajari sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya untuk kita menjiwai kehidupan Rasulullah, untuk kita menambah rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.